Selamat pagi untuk Pak Heri. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan I Gusti Bagus Arisidi Mantra Arsana, NIM 18531424, lalu Maria Marcella Carmel, NIM 19911414063, Clara Cinde Hastungkarararas, NIM 1914142411, Helfrida Saragi, NIM 1813124040, dan saya sendiri, Wara Palupi, NIM 1813244004, dan Margareta Twins Ratnasari, NIM 1811344076, dan Katarina Diva Anastasia, NIM 201114078. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang materi cinta. Materi yang akan kami bahas itu yang pertama tentang pengertian cinta, lalu sejarah cinta, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi cinta, yang keempat dampak positif dan negatif jika tidak ada cinta, lalu yang kelima bentuk-bentuk cinta, dan yang keenam analisis situasi masyarakat. Nah, teman-teman, apa itu cinta? Nah, seperti yang kita rasakan, cinta itu adalah sebuah kebahagiaan, yang dimana cinta dapat ditafsirkan sebagai salah satu kualitas hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cinta bukan hanya perihal tentang sepasang kekasih yang saling romantis, namun cinta juga dapat kita dapatkan dari kedua orang tua kita, bahkan keluarga kita sendiri. Nah, cinta juga adalah sesuatu kekuatan dan perasaan yang khusus, yang dimana dapat membuat suasana hati dan perasaan kita menjadi berubah-ubah. Bahkan ada beberapa perasaan cinta yang dapat membuat seseorang menjadi lemah dan hidupnya lebih dramatis. Selain itu, cinta adalah suatu sikap yang dimana kita dapat mengarahkan ke orang lain yang kita anggap orang lain itu sebagai orang yang spesial atau yang istimewa, yang dapat mempengaruhi dalam cara berpikir kita, merasa, dan bertingkah laku. Nah, di sini pengertian cinta menurut para ahli. Kelompok kami mengambil pengertian cinta menurut Baron dan Branscombe tahun 2013. Nah, cinta merupakan suatu kualitas penentu kehidupan yang paling penting di kehidupan manusia. Cinta adalah suatu kombinasi dari emosi kognisi dan perilaku yang seringkali memainkan peranan vital dalam kehidupan yang intim. Lalu menurut Seyfar Morgan dan W.U. tahun 1996, cinta itu merupakan reaksi emosional yang sama mendasarnya dengan rasa sedih, bahagia, dan takut. Lalu menurut Lindholm, cinta juga berasal dari kasih sayang yang muncul di anggota keluarga kita. Misalnya seperti kedua orang tua kita, kakek, nenek, kakak, adik, dan paman serta tante kita. Kemudian perasaan cinta itu menjadi hubungan cinta yang romantis, yang dimana diakhiri dengan komitmen jangka panjang. Kita akan masuk ke bagian sejarah cinta, History of Romantic Love. Pada masa awal-awal, pemikiran konseptual tentang cinta terutama terkait dengan kebajikan abstrak atau dewa, yang termasuk 4 tradisi konseptual yang luas. Yang pertama ada eros, artinya keinginan untuk kecantikan. Yang kedua ada philia, yang artinya cinta dan persahabatan. Yang ketiga ada nomos, yang artinya ketaatan pada kehendak Tuhan dari perspektif manusia. Yang
berarti ketaatan pada keinginan orang yang dicintai. Atau kalau zaman sekarang kita menganggapnya sebagai komitmen. Kemudian ada yang keempat adalah agape yang artinya cinta kreativitas. Melalui perkembangan abad pertengahan, lebih menekankan cinta yang melibatkan ritual yang sangat bergaya sehingga mungkin telah menjadi pertanda perubahan sejarah. Dalam pandangan ini, cinta afirmatif mengacu pada cinta yang dirasakan untuk cinta yang penuh dengan gairah, yang bersifat intens antara pria dan wanita yang biasanya tidak menikah satu sama lain. Yang kedua, saat ini orang biasanya harus menemukan lebih banyak kegembiraan dalam hubungan romantis daripada di abad-abad sebelumnya. Dalam pandangan konsep ini, peningkatan angka perceraian dapat didorong oleh pandangan bahwa ketika gairah berlalu, maka pernikahan dan keintiman pun berlalu. Pada intinya, seks dan pernikahan terikat satu sama lain. Yang ketiga, evolusi budaya cinta romantis di seluruh dunia merupakan ilusi yang rumit. Faktanya, banyak ilmuwan sosial percaya bahwa cinta romantis hanyalah penyamaran keinginan dan telah dijual kepada publik yang rentan. Dalam konsep ini, pengejaran cinta yang romantis, yang langgeng dengan cepat, tergantikan oleh hubungan yang saling terintegrasi, yang masing-masing terjalin demi kepentingan kedua belah pihak. Jadi, apa faktor yang mempengaruhi cinta? Menurut Lemme pada tahun 1995 menambahkan bahwa ada beberapa variabel yang berpengaruh dalam hubungan intim jangka panjang, yaitu kesehatan, status keuangan, permintaan akan anak, dan proses menuju pensiun. Faktor lain yang memberi ciri pada hubungan jangka panjang seperti pernikahan yang bahagia adalah kestabilan ekonomi, melihat pasangan sebagai sahabat sendiri, menyukai pasangan sebagai seorang manusia, persetujuan pada tujuan-tujuan hidup dan penuh kelucuan, dan sikap suka bermain. Namun, apa faktor yang membuat cinta itu menjadi melemah? Salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan adalah emosi yang kuat. Dan temuan-temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa perasaan ini seringkali dipicu oleh ancaman-ancaman terhadap harga diri kita yang akan muncul ketika kita khawatir bahwa seorang yang kita cintai atau kita pedulikan itu akan diambil oleh seorang rival. Dampak positif dan negatif jika memiliki cinta. Dampak positif yang pertama adalah membuat hati terasa lebih tentram. Jika kita memiliki cinta dalam diri kita pasti akan memberikan cinta kita kepada orang lain, begitupun sebaliknya, orang lain akan memberikan cintanya kepada kita. Jika kita saling membagikan cinta, maka hati akan terasa lebih tentram, lebih damai, dan juga pastinya bahagia. Yang kedua, belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Jika kita memiliki cinta dalam diri kita akan lebih bisa menghargai dan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak akan merasa iri dengan kelebihan orang lain, ataupun tidak akan meninggalkan teman kita hanya dengan kekurangan yang mereka miliki. Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, memberikan pembelajaran baru yang positif. Di saat kita memiliki masalah yang berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain, misalkan putus cinta dengan pacar, memiliki konflik dengan orang tua, ataupun bermusuhan dengan teman kita, setiap permasalahan kita itu akan membuat kita belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa dalam menjalin cinta dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, belajar menghargai seseorang dan belajar memberi suatu kasih sayang. Jika individu memiliki cinta, maka individu tersebut pasti akan menyayangi orang tersebut. Misalnya, orang tua yang menyayangi anaknya pasti akan menyetujui apapun keputusan anaknya, asalkan hal tersebut adalah keputusan yang baik dan tidak akan membawa anaknya
kepada hal yang negatif. Yang kelima, dapat memotivasi dan memberikan semangat baru bagi kehidupan. Jika kita memiliki cinta, kita akan merasa semangat dalam melakukan sesuatu. Dengan adanya cinta, kita bisa melakukan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, dari dalam diri kita dan dari dalam hati kita. Setelah kita membahas tentang dampak positif jika kita memiliki cinta, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif jika kita tidak memiliki cinta. Seperti yang kita tahu, cinta merupakan suatu bentuk kasih sayang yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui perkataan, perbuatan, dan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Namun, apa yang terjadi apabila kita tidak memiliki cinta, bahkan kepada manusia maupun hewan? Akan ada banyak sekali akibat atau dampak negatif dari perbuatan tersebut. Contohnya, memiliki pribadi yang tertutup, mudah berbohong, kurangnya konsentrasi, egois, mudah cemas, kekerasan, bahkan kriminal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, memiliki pribadi yang tertutup. Individu akan sering menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, teman sebaya, bahkan dengan keluarga sendiri. Individu akan sering menghabiskan waktunya sendiri, angkuh, tidak mau menerima bantuan dari orang lain, bahkan tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua, mudah berbohong. Individu akan melakukan kebohongan atau berbohong kepada orang lain, orang tua, atau kerabat dekat, karena individu tersebut tidak memiliki rasa empati atau simpati kepada orang lain. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi. Kurangnya konsentrasi dalam melakukan suatu hal akan memiliki dampak yang mungkin bisa terjadi, misalnya kecelakaan dalam bekerja. Lalu, yang keempat, egois. Individu akan lebih sering merasa menang sendiri, tanpa memperdulikan perasaan orang lain yang ada di dekatnya. Yang kelima, mudah cemas. Karena individu tidak dapat dengan mudah percaya dengan orang lain, individu akan merasakan kecemasan atau ketakutan ketika ada orang lain yang berinteraksi dengan dia. Lalu, yang terakhir, kekerasan atau kriminal. Kekerasan atau tindakan kriminal akan sering kita jumpai apabila individu tidak memiliki cinta. Ia akan melakukan suatu hal dengan enaknya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Individu akan melakukan hal apapun yang menurutnya benar, bahkan apa yang dapat mempunyai bahagia, sekalipun itu menyakiti individu yang lain. Orang tersebut akan berbuat onar, kekerasan, bahkan tindakan kriminal dengan sangat mudah, karena ia tidak dapat memberikan atau menunjukkan cinta kasihnya kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk cinta. Steinberg menyatakan bahwa cinta memiliki 3 komponen dasar, yakni keintiman, nafsu, dan keputusan atau komitmen. Bagi satu pasangan, cinta dapat terbentuk dari ketiga komponen tersebut, kombinasi dari 2 di antaranya, atau bahkan ketiganya. Berikut beberapa bentuk cinta. Yang pertama ada rasa suka. Cinta bentuk ini hanya terbentuk dari keintiman. Cinta ini menunjukkan pertemanan sejati tanpa nafsu atau komitmen jangka panjang. Yang kedua, cinta karib. Cinta bentuk ini terbentuk dengan keintiman dan komitmen. Cinta ini menunjukkan pertemanan jangka panjang dengan komitmen. Yang ketiga, cinta kosong. Terbentuk hanya dengan komitmen, di mana adanya keputusan untuk mencintai orang lain tanpa keintiman atau nafsu. Yang keempat, cinta monyet. Terbentuk dari nafsu dan komitmen. Cinta ini merupakan komitmen berdasarkan nafsu, tetapi tanpa adanya waktu untuk mengembangkan keintiman, hubungannya dangkal seperti percintaan mendadak. Yang kelima, mabuk cinta. Cinta bentuk ini hanya terbentuk dari nafsu dan merupakan cinta pada pandangan pertama yang penuh nafsu dan bersifat obsesi tanpa keintiman atau komitmen.
Yang keenam, cinta romantis. Terbentuk dari keintiman dan nafsu, di mana sepasang kekasih saling tertarik secara fisik dan emosional, tetapi tanpa komitmen seperti percintaan singkat. Yang ketujuh, cinta sempurna. Terbentuk dari keintiman, nafsu, dan juga komitmen. Ini merupakan cinta yang lengkap, yang terdiri dari ketiga komponen sekaligus dan merupakan keadaan ideal yang sulit diperoleh. Analisis situasi cinta di dalam masyarakat. Dinamika cinta yang terjadi di masyarakat, banyak yang menerapkan cinta secara positif sesuai dengan makalah yang telah dibuat. Pada dasarnya, cinta tidak harus selalu berkaitan dengan pasangan. Cinta juga dapat berkaitan dengan keluarga dan teman-teman. Kita juga harus mencintai diri kita sendiri dengan cara mengapresiasi setiap perjuangan hidup dengan menghargai dan memahami diri kita sendiri. Tetapi, ada juga masyarakat yang secara individu menyalahartikan kata cinta dan dapat menyakiti orang lain. Bahkan, membuat nama baiknya menjadi buruk. Jalinan cinta yang begitu bahagia dapat berubah seketika menjadi penuh masalah. Umumnya, ketika merasakan cinta yang berlebihan, orang-orang akan menjadi begitu protektif dan posesif terhadap pasangannya. Tidak hanya terhadap pasangan, posesif bisa dirasakan oleh keluarga maupun teman-teman. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kelompok. Contoh nyatanya ialah yang pertama, pergaulan bebas anak remaja yang mengakibatkan aborsi. Yang kedua, aborsi dalam rumah tangga yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak. Yang ketiga, perceraian dalam rumah tangga yang berdampak pada anak, karir, dan keluarga. Yang keempat, perselingkuhan yang diakibatkan oleh rasa tidak percaya dan ketidakpuasan terhadap pasangannya. Yang kelima, remaja yang suka berganti-ganti pasangan supaya dianggap keren dan gaul.